Jadi ternyata banyak sekali yang berkomentar tentang sudah rajin upload tetapi jangkauannya masih turun ya. Padahal sudah rajin upload, nggak ada bolong satu hari. Kenapa sih jangkauannya masih saja turun? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, sebenarnya ada yang rekomendasi yang disarankan oleh Facebook sendiri ya. Bagaimana cara agar untuk target dari audiens kita itu tetap bertahan di dalam video kita ya. Jadi sebenarnya juga itu sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi banyak sekali yang berkomentar ya, kenapa jangkauannya turun. Nah, salah satu penyebab yang pertama ya, tidak selamanya video kita itu akan FYP. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau video kita itu sudah FYP ya biasanya tetap ada penurunan dari penonton ya, ataupun penurunan dari traffic, teman-teman ya. Kemudian juga adanya pergantian bulan. Jadi kalau ada pergantian bulan, maka traffic yang lama itu akan diperbarui lagi ya ke traffic yang baru, sehingga ya otomatis untuk insight kita itu akan turun ya. Nah, itu untuk penyebab yang kedua. Nah, tetapi di sini ada yang direkomendasikan ataupun yang disarankan oleh Facebook ya, bagaimana cara kita praktek terbaik untuk bisa meningkatkan jangkauan kita untuk di Facebook ini. Maka kita akan bedah di video kali ini. Jadi tujuan kita menjadi kreator video di Facebook ini adalah yang namanya adalah fitur monetisasi. Ya, jadi dari fitur monetisasi ini yang sudah kita dapatkan, nanti larinya itu adalah ke bagian pembayaran, di mana adalah sebuah penghasilan. Kita masuk di bagian pembayaran seperti ini, ada sekitar $15. Jika kita masuk di bagian transaksi seperti ini, ada sekitar $100, statusnya sudah dibayar dan juga warna hijau seperti ini. Oke, itu sebagai referensi saja buat teman-teman semua dan juga sebagai motivasi serta sebagai semangat buat teman-teman semua. Jadi kuncinya yang pertama adalah jangan pernah melakukan sebuah reupload, dan yang kedua jangan menggunakan musik. Ya, karena musik itu secara otomatis sudah dimonetisasi oleh pemilik dari hak ciptanya, sehingga dari Facebook juga nggak bisa menentukan untuk musik tersebut. Jadi ya saran dari saya jangan menggunakan musik ya. Kemudian yang kedua ya, jangan melakukan sebuah reupload ya. Memang banyak sekali yang beranggapan bahwa yang reupload saja aman-aman saja, gaji gede itu hanya beberapa saja, teman-teman ya. Karena mungkin ada pengeditan yang mungkin lebih kreatif lagi. Tetapi kalau kita yang masih pemula, jangan coba-coba reupload ya, dampaknya nanti pelanggaran. Ya, kalau masalah reupload ini biasanya itu bertahannya cuma 1-3 bulan saja. Selanjutnya akan terkena yang namanya adalah pelanggaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk di Facebook ini juga sudah ada yang namanya adalah fitur AI. Jadi pengecekan dari video kita asli ataupun tidaknya itu akan tetap terlihat ya dari AI ataupun kecerdasan buatan. Bahkan ketika kita upload video itu juga kita wajib menampilkan untuk label AI ketika kita proses pembuatan video. Nah, di sini dari Facebook sendiri itu juga menggunakan sistem untuk pengecekan dari video kita, ya itu menggunakan sistem AI juga. Jadi ya ini ketika kita melakukan sebuah upload memang diperbolehkan oleh Facebook ya. Tetapi kan harus ada pengeditan yang signifikan. Nah, itu ya. Jadi tetapi kembali lagi kita bisa ingat lagi bahwa video yang kita reupload itu adalah milik orang lain ya. Jadi yang memegang hak cipta adalah orang lain yang memiliki video tersebut ya. Jadi ketika orang lain mengeklaim ya, pemilik hak cipta ini mengeklaim video kita, maka dampaknya kebanyakan monetisasi terbatas, pelanggaran standar komunitas. Nah, itu sudah pasti teman-teman ya kalau konten reupload, karena setiap video yang kita reupload ini ada pemilik hak ciptanya. Ya, jadi jika mereka pemilik hak cipta ini menyetujui ya, untuk di Facebook ini kan ada reg manager ya. Jadi jika menyetujui ya, itu harus bagi dua ataupun bagi penghasilan. Ya, tetapi tidak semua pemilik hak cipta itu menyetujui untuk kontennya digunakan ulang. Nah, itu perlu bisa kita ingat agar kita tidak melakukan yang namanya adalah reupload ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran dari saya memang dari awal ya, kalau memang tujuan kita ini jangka panjang, menjadi kreator video ini jangka panjang, saran saya jangan melakukan reupload. Dan kemudian yang kedua, saran saya jangan berfokus di Facebook saja ya. Jadi bisa teman-teman berkembang di platform lain yang juga ada fitur monetisasinya. Nanti teman-teman juga bisa membandingkan mana yang lebih bisa diandalkan. Nah, jadi saran saya adalah seperti itu. Nah, tips agar nanti jangkauan teman-teman juga tidak turun ya, ini ada praktek terbaik yang direkomendasikan oleh Facebook. Nah, seperti apa kita akan bedah di video kali ini. Nah, jika kita cek di bagian dari Facebook sendiri, di bagian dari praktek terbaik adalah kita menentukan untuk topik dari peminat pemirsa kita. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi tingkatkan kualitas postingan. Nah, itu jelas. Kemudian pastikan konten memposting konten yang diharapkan pemirsa. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita upload sebuah video menggunakan, misalkan nih, untuk yang pertama kita pasti menggunakan konten campuran terlebih dahulu. Misalkan yang pertama ada konten memasak, ada konten memancing, ada juga konten membuat kue, sebagai contoh saja seperti itu ya. Jika di salah satu di 3 video tema
niche konten tersebut ada yang paling tinggi, nah itulah yang teman-teman bisa jadikan untuk video selanjutnya nanti. Misalkan dari membuat kue, memasak ya, kemudian juga memancing. Dari 3 video yang sudah kita upload, manakah yang paling banyak view-nya? Nah, itu bisa teman-teman jadikan target utama. Ya, jadi kalau memang peminatnya ini di bagian dari memancing, ya berarti teman-teman fokus saja upload video tentang memancing. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud adalah pastikan ya untuk konten Anda memposting konten yang diminati pemirsa, sehingga juga ini bisa menjangkau untuk penonton ini akan tetap menonton ataupun menunggu video terbaru kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian di sini juga posting lebih sering dan juga secara konsisten. Nah, ini rekomendasi dari Facebook sendiri. Jadi ketika kita rajin memposting, maka secara otomatis jangkauan kita juga akan naik ya. Tetapi di sini ya tetap kembali lagi ke peraturan yang kedua tadi, yakni diharapkan untuk video yang diharapkan oleh pemirsa kita ya. Jadi jangan niche-nya ataupun topik niche kontennya jangan acak-acakan. Jadi kalau memang di bagian mancing itu lebih tinggi view-nya, lebih banyak peminatnya, lebih banyak yang berkomentar, nah pastikan teman-teman itulah yang bisa teman-teman jadikan untuk video kedepannya. Dan insya Allah nanti untuk jangkauan teman-teman itu juga akan tetap stabil dan juga tetap bertahan ya. Tetapi dengan syarat yang utama adalah konten asli ya. Karena menjadi kreator di Facebook ini jangan sampai kita sia-sia editing, sia-sia buang-buang waktu, ujung-ujungnya kita hanya melakukan satu video reupload saja terkena pelanggaran, susah dapat monetisasi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Menjadi kreator video memang ya kita harus memikir untuk kontennya ya, kemudian kita juga meluangkan waktu untuk proses pengeditannya, itu kan perlu waktu ya. Jadi jangan sampai perjuangan kita sia-sia hanya gara-gara menggunakan konten-konten yang tidak original ataupun yang reupload ya. Nah, itu saran dari saya karena saya juga sudah praktek teman-teman ya, dari segala macam proses reupload itu sudah saya praktekkan dan itu juga gagal ya. Jadi makanya di sini harapan saya teman-teman jangan pernah reupload. Oke, jadi buat teman-teman semua pastikan agar nanti jangkauan kita tetap stabil ya. Itu yang pertama adalah tips dari Facebook, praktek terbaik untuk meningkatkan jangkauan di Facebook dan Instagram. Yang pertama adalah posting secara sering dan juga konsisten. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan kualitas postingan dan juga pastikan konten yang memposting konten yang diharapkan oleh pemirsa kita ya. Jadi tujuan kita ini kan ingin mendapatkan pengikut ya. Jadi kita bisa membuat sebuah video yang memang disukai oleh penonton-penonton ataupun audiens kita untuk di Facebook ini. Dan oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jadi ya dari sini teman-teman juga bisa melihat ke belakang lagi, banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah berhasil ya. Jadi kita ambil kesimpulannya saja, apakah mereka melakukan sebuah reupload? Tentu tidak ya. Awal-awal juga video mereka itu sepi semua, tetapi karena konsisten apapun ya, konsisten keseharian mereka itu alhamdulillah untuk banyak sekali ibu rumah tangga di Facebook yang memang sudah berhasil ya. Jadi kalau reupload nggak saya sarankan. Dan oke, terima kasih sudah menonton, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.